Ya, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini dan sambil juga kita menyaksikan ya acara launching tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU malam hari ini. Yang menarik, Mas Erik, Ya, bahwa anggaran belum final, ada beberapa peraturan yang nampaknya baru satu ya. baru satu. Ini bagaimana ini KPU ini? Iya, Mas, ini yang menarik ya. Pertama soal anggaran. Tentu memang kalau berkaca dari evaluasi pemilu serentak 2019 lalu, honor petugas KPPS kita, khususnya penyelenggara ad hoc ya, Ya. KPPS, PPS dan PPK itu kan cukup rendah. Sedangkan kerjanya itu berat. Ya. Bayangkan. Bahkan kemarin sempat ada tragedi lah ya. Betul. Nah, kalau kita lihat hasil dari lintas studi yang dilakukan oleh teman-teman UGM misalnya, yang dilakukan teman-teman jurusan politik pemerintahan, menunjukkan beban kerja dalam satu hari itu bisa sampai 20 jam dan 22 jam rata-ratanya itu dalam hari H pemungutan suara. Artinya memang ketika kita lihat pada hari ini misalnya yang dipersoalkan kemudian adalah besarannya anggarannya. Salah satu yang membesarkan itu adalah memang adanya peningkatan honor bagi KPPS. Iya. Nah, tapi menurut hemat kami itu tidak masalah karena sesuai dengan kerja dan fungsi dari KPPS yang memakan waktu cukup lama dan Iya. juga tenaga yang bukan yang ringan Ya, kira-kira. kalau seperti masih seperti itu bukan tidak mungkin, sulit juga untuk mencari petugas yang 20 Betul jam sekali, bekerja ya. seperti itu. Nah, tetapi yang jadi persoalan misalnya beban anggaran lain yang kenapa kemudian hari ini masih diperdebatkan. Betul. Meskipun kita lihat ada beberapa komitmen dari pemerintah dan juga DPR sudah berkomitmen akan segera mengetok palu untuk kebutuhan anggaran tersebut. Tapi seperti yang tadi disampaikan bahwa misalnya ada anggaran untuk kendaraan, kemudian anggaran-anggaran non-elektoral seperti gedung dan lain sebagainya mungkin bisa sedikit kita kesampingkan untuk hal itu. Lebih kita utamakan anggaran-anggaran elektoral. Termasuk memang kalau kita lihat dari postur anggaran yang dibuat oleh penyelenggara pemilu kita, memang ada aspek manajemen risiko di dalamnya. Salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu di tengah COVID-19. Meskipun hari ini kita bersyukur gitu ya, angka COVID dan juga pandemi sudah melandai seperti itu dan kita akan beralih ke endemi. Tetapi memang hal tersebut perlu kita antisipasi. Berkaca dari Pilkada serentak 2020 yang kemudian kita tidak siap bagaimana kerangka regulasi kita untuk merespon tata kelola pemilu di tengah situasi pandemi, itu kan kemudian membuat KPU untuk berakselerasi. Artinya yang fantastis ini dinilai wajar ya dengan hitung-hitungan yang tadi ya efektif, Betul. efisien. Kalau kita sandingkan dengan konteks manajemen risiko yang dimasukkan oleh KPU penyelenggaraan di tengah situasi pandemi, atau sebetulnya bisa co-share juga dengan kementerian atau lembaga yang memang membidangi hal-hal tersebut. Nah, tetapi menurut hemat kami di Perludem lebih baik diutamakan anggaran-anggaran khusus yang memang pos untuk elektoral. Sedangkan dimensi non elektoral tadi, meskipun memang itu sifatnya menunjang kerja-kerja KPU, bisa kita kesampingkan. Nah, yang kedua soal PKPU tadi. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita berkaca di pengalaman 2019 lalu, Mas. 2017 itu seingat saya bulan Agustus itu Undang-Undang 7 2017 baru disahkan. Nah, itu yang kemudian mengapa melatar belakangi KPU terlambat membuat PKPU. Karena adanya revisi Undang-Undang 8 2012, Undang-Undang Pilpres dan juga Undang-Undang Penyelenggara kalau untuk Pemilu. yang ini alasan? Nah, persoalannya kan yang untuk saat ini kan tidak ada revisi Undang-Undang 7 2017 tersebut. Artinya KPU sebetulnya sudah jauh-jauh hari bisa mempersiapkan PKPU itu. Makanya dari itu, meskipun hari ini sudah di-launching begitu ya penyelenggaraan tahapan pemilu kita, maka step berikutnya adalah KPU sesegera mungkin harus mengesahkan PKPU lainnya. Yang terdekat adalah PKPU pendaftaran pemilih dan juga PKPU verifikasi partai politik peserta pemilu. Nah, itu yang menjadi hal penting. Apalagi kan KPU katanya akan mempersiapkan sistem informasi pendaftaran partai politik atau yang kita kenal dengan SIPOL. Nah, itu pun butuh kerangka regulasi di dalamnya. Nah, jadi menurut hemat saya kita tidak, satu sisi kita syukuri dengan adanya launching tahapan ini, artinya komitmen berbangsa dan bernegara kita untuk melakukan demokrasi 5 tahunan secara reguler akan diselenggarakan. Tapi di sisi lain perlu ada aspek-aspek penunjang lainnya. Salah satunya adalah karena ini penting ya sebagai aturan main begitu ya. Tapi kalau bicara tentang anggaran yang begitu besar, artinya memang betul ya untuk melahirkan pemimpin nasional gede banget biayanya Mas Nyarwi ya. Tapi tadi lagi-lagi bagaimana masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, bisa cerdas, bebas dari politik identitas yang memecah belah. Ini kalau Anda lihat dengan biaya yang begitu besar, memang demokrasi harus besar biayanya. Ya, kalau kita lihat ya demokrasi yang model seperti kita ya, berbasis pemilu langsung ya, sistem pemilu yang juga berlapis-lapis untuk memilih perwakilannya, itu memang rata-rata costly juga. Kita lihat di banyak negara juga sih sama, di Amerika juga sama, di Eropa juga sama.
Nah, sebenarnya masalahnya bukan masalah biaya yang besar juga, Ya. itu kemampuan juga, kemampuan dari negara juga penyelenggara, kemampuan juga dari peserta pemilu Tapi juga. dengan biaya yang sudah begitu besar ditanggung oleh negara, apakah personalnya juga harus butuh modal besar? Katanya kan beli suara itu memang nggak murah gitu. Ya, sebenarnya kita tahu ya, proses politik itu seringkali kan faktornya begini. Kalau keberadaan parpol itu tumbuh dari bawah, keberadaan elit itu dilahirkan oleh masyarakat, dan kelahirannya juga didukung oleh masyarakat atau disupport oleh masyarakat. Sebenarnya justru itu tidak besar. Kenapa? Karena elit itu justru ada atau diciptakan ya seorang tokoh caleg, dari caleg sampai capres pun itu dihadirkan karena masyarakat butuh gitu, sehingga masyarakat yang dengan sukarela. Idealnya begitu. Tapi kalau sekarang? Tapi yang kita hadapi ini kan masyarakat sendiri juga kemampuan dan pemahaman nilai-nilai demokrasi yang kita maksudkan seperti itu belum sepenuhnya juga mengakar, itu satu. Yang kedua, ekonomi juga, kemampuan ekonomi masyarakat juga. Kalau kita lihat struktur ekonomi Indonesia ini kan masih belum sepenuhnya setara lah ya. Masih ada kesenjangan yang luar biasa juga kita lihat. Nah, ini yang juga menyulitkan juga masyarakat itu kalau bicara partisipasi, sampai partisipasi dalam kemampuan katakanlah memobilisasi dana. Artinya money politik ini masih satu hal yang rawan. Iya, kerawanan itu muncul juga dari banyak hal. Yang jelas, kalau kita lihat kan perilaku elit juga kan, itu juga salah satunya juga ikut mendorong, misalnya kalau membiasakan ya dengan adanya money politik dalam berbagai event, pemilu, pilkada sering kita jumpai, dan itu baik sifatnya bentuk uang secara langsung maupun bentuk-bentuk yang lain kan gitu. Nah itu juga kalau kompetisinya saling berlomba-lomba ke sana, maka money politiknya tentu makin subur. Kalau kompetisinya tidak berlomba-lomba ke sana, di dalam pasar pemilih atau elektoralnya itu tidak ke sana ya, ke model money politik seperti itu apapun bentuknya, maka money politik juga pelan-pelan bisa kita kurangi. Ini kan juga soal perilaku elit. Satu sisi masyarakat juga sama kan. Masyarakat kalau berpikirnya jangka pendek kan juga mereka permisif kan, makin permisif. Apalagi kalau sosialisasinya memang kurang sekali ya. Jadi ya yang dilihat bukan orangnya begitu kan, yang dilihat apa yang dikasih. Kalau masyarakatnya makin tidak permisif, tapi yang dituntut sebaliknya, misalnya menuntut kinerja, menuntut itu saya kira makin mengurangi. Saya contohkan begini ya. Saya lupa semalam itu ada satu artikel risetnya menarik juga, itu di parlemen di sejumlah negara di Eropa. Itu kan yang diaudit dana komunikasi anggota parlemen ya. Itu digunakan mayoritas untuk apa kan gitu. Nah, apakah untuk melayani masyarakat, jenis pelayanannya kayak apa misalnya. Nah, hal yang seperti ini kan itu sebagian dari contoh ya, kita DPR kan juga mereka semua terima gaji ya, para pejabat publik juga sama kan. Nah, kalau mereka misalnya menerima tunjangan misalnya, tunjangan komunikasi contohnya, itu kan termasuk yang gede. Nah, itu digunakan untuk apa? Nah, kalau misalnya itu digunakan untuk proses melayani konstituen, kalau di kita ada model reses dan seterusnya itu ya. Nah, itu saya kira juga bentuk-bentuk yang masyarakat tahu bahwa pejabat yang kita pilih, misalnya atau elit yang kita pilih, itu memang punya tanggung jawab melayani masyarakat itu. Termasuk misalnya merumuskan kebijakan tertentu sampai mengegulkan, sampai mengeksekusi. Nah, itu contoh lah hal begitu. Nah, sehingga masyarakat juga merasa butuh, merasa mensupport, sehingga money politik itu juga daripada berpikir jangka pendek misalnya, lebih baik membangun ikatan yang sifatnya jangka panjang. Iya, salah satu kesuksesan dari pesta demokrasi adalah bagaimana partisipasi masyarakat. Saya mau sampaikan satu lagi, Bung Ajat. Dan kita juga tahu banyak elit itu dengan kos yang rendah, bahkan istilahnya ya, itu juga bagus kok memelihara konstituennya sampai sekarang, terpilih berulang kali juga gitu. Nah, artinya masih ada yang begitu, masyarakatnya juga mensupport, elitnya juga sama bekerja untuk masyarakat itu kan. Baik, tapi kalau bicara tentang masyarakat nih, dengan waktu dan kalau Anda melihat dari apa yang memang sudah diprogramkan gitu Mas Erik ya, adakah memang setidaknya satu penekanan yang lebih untuk bisa mengedukasi masyarakat dalam konteks pesta demokrasi? Karena yang dikhawatirkan adalah pemilu ini ya cuma pemilu elit gitu. Ya, yang pertama yang perlu dipahami adalah kampanye itu kan, definisi kampanye selain kemudian menawarkan visi misi dan program, kampanye itu adalah bagian dari pendidikan politik dan juga pendidikan pemilih bagi masyarakat kita, ketika bagaimana kemudian sebelum dia datang ke TPS, dia sudah punya bayangan yang jelas siapa yang mau dia pilih dan bagaimana program yang ditawarkan selama 5 tahun ke depan. Nah, persoalannya adalah bukan hanya dalam konteks pendidikan pemilih tersebut, tetapi juga kalau kita lihat ke belakang di pemilu 2019 lalu, Mas Ajat, angka surat suara tidak sah
untuk pemilu presiden itu memang rendah. Rendah. Ada 3 juta. Nah, kemudian tapi kalau kita lihat surat suara tidak sah untuk DPD dan DPR RI itu tinggi. DPD itu sampai dengan 29 juta surat suara tidak sah. DPR RI itu 17 juta surat suara tidak sah, seperti itu ya, 17 juta lebih. Artinya kemudian memang terlepas dari perlunya kita memahami siapa calon, siapa partai politik, dan juga yang kemudian ditawarkan dalam calon presiden dan wakil presiden, hal terpenting adalah teknikalitas bagaimana pemilih ketika datang ke TPS, suara yang dia berikan itu bisa sah sesuai dengan prosedur dari pemungutan suara. Nah, ini saya kira menjadi satu PR utama. Bagaimana kemudian para peserta pemilu kita, baik partai politik, calon anggota DPD, termasuk calon presiden dan wakil presiden itu bisa memberikan edukasi kepada para pemilih kita, bukan hanya berkaitan dengan kontestasi semata, tetapi juga teknikalitas pemilu di dalamnya agar kemudian pemilu kita bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya jumlah partisipasi, tapi juga kualitas ya pencoblosannya juga nanti menjadi tolak ukur begitu ya. Begitu. Karena kalau kita lihat angka surat suara 17 juta tidak sah itu untuk DPR itu seperti 3 besar pemenang pemilu di DPR. Itu kan sayang seperti meskipun dalam konteks Indonesia. Atau memang karena memang masyarakat lebih senangnya nyoblos capres gitu kan. Nah, saya mau bilang begitu. Jadi ini juga seringkali kalau kita ngomong pemilu serentak ya, itu paling mudah perhatian publik itu kan ke pilpresnya. Ya, karena selain bahwa calonnya cuma 2 juga, orang lebih simpel melihat kalau melihat pertandingan itu langsung jelas gini antara siapa dengan siapa ya. Model electoral race logika itu lebih dominan dalam benak publik. Nah, orang seringkali kurang memperhatikan bahwa ketika memilih untuk pemilu langsung ini itu juga ada pemilihan DPD kan. Ada pemilihan DPR RI kan. Bahkan ada DPRD dan seterusnya sampai provinsi sampai kabupaten kota. Nah, seringkali orang yang melupakan ini kan karena selain jumlahnya makin banyak, nah sulit membedakan. Kalau divisi misi perbedaan identitas calon capres-capres itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya membayangkan itu tadi ribuan tadi ya yang untuk pileg dan DPD ya, itu saya kira butuh kecerdasan. Enggak usah ya, walaupun kita tidak butuh se-Indonesia paham itu, tapi pada dapil dia, pada ini. Nah, seringkali ini tantangan juga bagi kampanye-kampanye yang dilakukan nantinya oleh para parpol maupun para caleg-caleg itu. Ya, kita nanti akan memberikan catatan apa saja supaya pemilu 2024 ini memang benar-benar bisa berkualitas.